Dasar miskin tak berguna. Kau menghancurkan hidupku. Kopi panas terpercik ke pakaianku. Kata-kata itu membakar hati. Tapi aku tersenyum dalam diam, karena aku tahu, aku lebih dari yang dia kira. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dita terbangun dengan perasaan yang tidak benar-benar bisa ia beri nama. Bukan sedih, bukan marah. Lebih seperti ruang kosong yang dingin di dada. Sisa dari hari-hari yang selalu terasa kurang. Cahaya pagi masuk lewat celah gorden kamar, menyinari punggung Raka yang sudah berpakaian rapi. Ia berdiri di depan cermin, membetulkan dasi dengan gerakan cepat, tanpa menoleh. Di dapur, Dita menyiapkan sarapan seperti biasa. Bunyi wajan dan denting sendok terasa terlalu nyaring di rumah yang sunyi. Raka duduk di meja makan sambil menatap layar ponsel. Jarinya bergerak cepat, senyum tipis muncul. Senyum yang tidak pernah ia tujukan pada Dita akhir-akhir ini. Investor dari Surabaya akhirnya setuju, kata Raka tanpa mengangkat kepala. Nada suaranya penuh kebanggaan, seolah kalimat itu tidak membutuhkan tanggapan. Aku bilang apa? Strategiku kemarin tepat. Dita meletakkan piring di depannya. Telur dadar yang ia buat masih mengepul, tapi Raka tidak meliriknya. Ia hanya mengangguk kecil, refleks, seperti seseorang yang sudah terbiasa mengisi jeda dengan persetujuan. Syukurlah, ucapnya pelan. Raka mendengus. Kau selalu bilang syukurlah. Seandainya kau benar-benar paham bisnis, mungkin komentarmu tidak sesingkat itu. Ia akhirnya mengangkat wajah, menatap Dita sekilas, bukan dengan marah, lebih dengan meremehkan. Tapi ya sudahlah. Tidak semua orang perlu mengerti. Kalimat itu jatuh begitu saja, ringan di mulut Raka, berat di dada Dita. Ia merasakan sesuatu mengencang di tenggorokan, tapi tangannya tetap tenang menuangkan kopi. Dita memilih diam. Diam selalu terasa lebih aman, seperti pagar rapuh yang ia dirikan untuk melindungi dirinya dari kata-kata Raka. Raka menyeruput kopi, lalu mengernyit. Terlalu pahit. Ia mendorong cangkir sedikit menjauh. Besok perhatikan lagi. Aku butuh fokus pagi-pagi begini. Baik, jawab Dita. Kata itu keluar tanpa perlawanan. Ia duduk di seberang Raka, memperhatikan bagaimana suaminya kembali tenggelam dalam ponsel, membalas pesan, mungkin menerima pujian. Dita tidak bertanya. Ia tahu, pertanyaan hanya akan berujung pada penjelasan panjang tentang kerja keras Raka, tentang bagaimana semua ini hasil jerih payahnya sendiri. Di dalam dirinya, ada ingatan samar tentang malam-malam awal pernikahan mereka, ketika Raka masih bertanya pendapatnya, masih mendengarkan. Ingatan itu terasa jauh, seperti foto lama yang warnanya mulai pudar. Dita menepisnya, fokus pada gerak napasnya sendiri. Ia tidak ingin larut. Jangan lupa, Raka berdiri, mengambil jasnya. Aku mungkin pulang larut. Ada pertemuan penting. Kalau ada apa-apa, urus saja sendiri. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Dita mengangguk lagi. Ia melihat punggung Raka menjauh, pintu tertutup dengan bunyi klik yang tegas. Rumah kembali sunyi, tapi sunyi kali ini terasa berbeda, lebih menekan, seolah dinding-dindingnya ikut mendengar semua yang tidak terucap. Dita membereskan meja makan perlahan. Setiap gerakan memberi ruang bagi pikirannya untuk berkelana. Ia bertanya-tanya kapan terakhir kali Raka menanyakan keadaannya, atau sekadar berterima kasih. Pertanyaan itu tidak ia jawab. Ada rasa perih yang muncul, cepat dan tajam, lalu menghilang, meninggalkan bekas yang mengganggu. Ia masuk ke kamar, mengambil tasnya. Hari ini ia berniat pergi keluar rumah, meski belum benar-benar tahu kemana. Di depan cermin, Dita menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya terlihat biasa saja, terlalu biasa untuk seseorang yang setiap hari merasa mengecil. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Di meja kecil dekat pintu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk, pesan singkat dari nomor kantor yang jarang ia buka. Dita ragu sejenak sebelum membacanya. Ia tidak membalas. Bukan sekarang. Tapi jantungnya berdegup lebih cepat, seolah pesan itu menyentuh sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat.
Dita memasukkan ponsel ke tas dan meraih kunci mobil. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ada dorongan kecil yang baru ia sadari. Keinginan untuk tidak sepenuhnya menghilang di balik diamnya sendiri. Keputusan itu terasa berisiko, meski sederhana. Ia melangkah keluar rumah, menutup pintu perlahan. Pagi masih muda, dan luka di dadanya belum punya nama. Namun, untuk pertama kalinya, Dita membiarkan dirinya bertanya, pelan, nyaris tak terdengar. Sampai kapan ia akan terus seperti ini? Dita masih membawa sisa pertanyaan dari pagi itu ke dalam gedung kantor yang dingin dan berkilau. Lorong-lorong berlantai marmer memantulkan langkah kakinya, seolah mengingatkan bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan, melainkan pusat kehidupan yang selama ini dipuja Raka. Setiap kali ia memasuki gedung ini, ada perasaan aneh yang menekan dadanya, antara akrab dan terasing sekaligus. Di lantai utama, beberapa karyawan berkumpul di sekitar Raka. Dita berjalan sedikit di belakangnya, seperti bayangan yang sengaja dibiarkan. Ia mendengar tawa kecil, nada kagum, dan kalimat-kalimat pujian yang disusun rapi. Pak Raka benar-benar visioner, kata seorang staf pria dengan senyum lebar. Tidak banyak pemilik yang berani mengambil risiko sebesar ini. Raka tersenyum puas. Dalam bisnis, yang ragu akan tertinggal, jawabnya lantang. Ia melirik Dita sekilas, lalu kembali pada lingkaran pujian. Untung saya punya tim yang mau mengikuti. Tidak ada satupun mata yang beralih pada Dita, kecuali seorang staf perempuan yang menunduk sopan. Ibu Dita, ya? Sapanya singkat. Istri pendukung Pak Raka. Kata-kata itu sederhana, diucapkan tanpa niat melukai. Namun, bagi Dita, sebutan itu terasa seperti cap yang ditempelkan terlalu lama. Ia tersenyum tipis, mengangguk, lalu melangkah menjauh. Di balik langkah tenangnya, ada denyut kecil yang makin sering muncul. Denyut yang membuat napasnya terasa sempit. Raka sudah berlalu menuju ruang rapat, dikerumuni lagi oleh orang-orang yang ingin didengarnya. Dita memilih duduk di sofa dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat kota bergerak, kendaraan, orang-orang bergegas, semuanya tampak tahu tujuan masing-masing. Ia bertanya-tanya, kapan terakhir kali ia merasa tahu kemana ia melangkah. Ponselnya bergetar. Nama Maya muncul di layar. Sahabatnya itu bekerja di gedung yang sama, di divisi berbeda. Alasan yang sering Dita gunakan untuk membenarkan keberadaannya di kantor ini. Dita menjawab panggilan itu dengan suara serendah mungkin. Kau di mana? Tanya Maya tanpa basa-basi. Nadanya hangat, tapi ada kekhawatiran yang tidak disembunyikan. Lantai bawah, jawab Dita. Sebentar lagi turun. Maya sudah menunggu di kafe kecil dekat lobi ketika Dita tiba. Dari caranya menatap, Maya langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bertanya dulu. Ia hanya mendorong segelas air ke arah Dita. Kau kelihatan capek, katanya akhirnya. Bukan capek fisik. Dita tersenyum, refleks yang sudah ia latih bertahun-tahun. Mungkin kurang tidur. Maya menggeleng pelan. Aku lihat caramu berdiri di belakang Raka tadi. Seperti tamu di hidupmu sendiri. Ia tidak mengatakannya dengan nada menuduh. Lebih seperti mengamati luka yang sudah lama ada. Kenapa semua orang di sini hanya mengenalmu sebagai istri pendukung? Dita menggenggam gelasnya sedikit lebih erat. Ada dorongan untuk menjawab, untuk menjelaskan bahwa ia tidak keberatan, bahwa semua ini pilihannya. Tapi kata-kata itu tertahan di bibirnya. Ia takut, jika ia mulai bicara, ia tidak akan bisa berhenti. Tidak apa-apa, katanya akhirnya. Yang penting rumah tangga kami baik-baik saja. Maya menatapnya lama, seolah mencoba menembus kalimat itu. Baik-baik saja menurut siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dita mengalihkan pandangannya ke jendela kafe. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca. Tenang di luar, goyah di dalam. Ia tahu Maya tidak akan memaksa. Sahabatnya itu selalu memberinya ruang. Bahkan ketika ruang itu dipenuhi kebohongan kecil yang Dita ciptakan sendiri. Aku tidak ingin memperbesar hal-hal kecil, ucap Dita pelan. Raka sedang di puncak karirnya. Aku tidak mau menjadi gangguan. Maya menghela napas, menahan komentar yang jelas ingin keluar. Menjaga stabilitas itu penting, katanya akhirnya, memilih jalan tengah.
Tapi jangan sampai kau menghilang di dalamnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Dita duga. Ia meneguk airnya, berharap rasa dingin bisa menenangkan getaran di dadanya. Ia tidak menjawab. Diam terasa lebih aman lagi, meski kini diam itu terasa seperti beban yang ia pikul sendiri. Tak lama kemudian, ponsel Dita kembali bergetar. Pesan singkat dari Raka. Rapat molor. Jangan menunggu. Dita membaca pesan itu 2 kali. Ia mengetik balasan singkat. Baik, lalu berhenti. Jarinya menggantung di atas layar. Ragu. Ada keinginan kecil untuk mengatakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih jujur. Namun, ia menghapusnya sebelum terkirim. Ia bangkit dari kursi. Aku harus pergi, katanya pada Maya. Maya mengangguk, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang tidak terucap. Kalau kau butuh bicara, aku ada. Dita tersenyum lagi, senyum yang terasa semakin tipis. Saat ia melangkah keluar dari kafe, langkahnya sedikit lebih berat daripada saat datang. Di dalam dirinya, keputusan kecil baru terbentuk, bukan untuk melawan, belum. Tapi untuk terus menahan. Meski ia mulai sadar, menahan diri terlalu lama juga sebuah risiko. Dita pulang dengan tubuh lelah dan kepala yang penuh. Keputusan kecil yang ia ambil siang tadi, untuk tetap diam, untuk tidak mengatakan apapun pada Raka, masih menempel seperti bayangan. Diam itu terasa aman, tetapi juga terasa semakin sempit. Seolah ia berjalan di lorong yang kian menyempit tanpa tahu di mana ujungnya. Rumah belum sepenuhnya gelap ketika suara televisi menyambutnya. Bu Ratna duduk di ruang keluarga, punggungnya tegak, matanya terpaku pada layar, meski jelas ia tidak benar-benar menonton. Kehadiran Ibu Raka di rumah mereka selalu membawa udara berbeda, lebih berat, lebih menilai. Dita berhenti sejenak di ambang pintu, menarik napas sebelum melangkah masuk. Kau baru pulang. Bu Ratna menoleh, melirik jam di dinding. Pantas saja. Kalau hidup sudah enak dari hasil suami, memang tidak perlu buru-buru. Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum tipis, senyum yang tidak ramah. Dita menelan ludah. Ia mendekat, meletakkan tas di sofa dengan gerakan hati-hati, seolah takut membuat suara terlalu keras. Saya sempat ke kantor, jawabnya singkat. Ia memilih nada netral, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali berhadapan dengan Bu Ratna. Bu Ratna terkekeh kecil. Ke kantor untuk apa? Menemani Raka? Atau sekadar jalan-jalan? Istri itu seharusnya tahu diri. Untung Raka anak saya pekerja keras. Kalau mengandalkan kamu, kalimat itu dibiarkan menggantung, lebih menyakitkan daripada jika diselesaikan. Dita merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa keberadaannya di kantor bukan sekadar menemani. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Ia menunggu. Tanpa sadar, seseorang datang menyelamatkannya dari situasi ini. Pintu depan terbuka. Raka masuk dengan langkah cepat. Wajahnya lelah namun masih menyimpan sisa percaya diri. Ia menyapa ibunya lebih dulu, lalu melirik Dita sekilas. Raka, ibumu ini cuma prihatin, kata Bu Ratna, segera mengambil peran. Istrimu itu hidupnya terlalu nyaman. Jangan sampai lupa diri. Raka tertawa pendek. Bukan tawa keras, hanya suara kecil yang cukup untuk menegaskan posisinya. Ibu benar juga, katanya santai. Dita memang terlalu dimanjakan. Kata-kata itu seperti tamparan pelan, tapi berulang. Dita menatap Raka, berharap menemukan tanda penyesalan, atau setidaknya keraguan. Yang ia temukan hanyalah wajah yang merasa aman, aman karena merasa benar. Ia menunduk, merapikan ujung bajunya yang tidak kusut. Gerakan kecil itu menenangkannya sejenak. Saya ke dapur dulu, katanya pelan, lalu berjalan menjauh sebelum air matanya sempat naik. Di dapur, Dita bersandar pada meja. Tangannya gemetar, meski ia berusaha menahannya. Ia mendengar tawa Bu Ratna dari ruang keluarga, disusul suara Raka yang menimpali. Tawa itu tidak terdengar jahat, justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan, seolah penghinaan itu sesuatu yang wajar. Dita menatap wastafel, melihat pantulan wajahnya sendiri. Ada pertanyaan yang mulai terbentuk, jelas untuk pertama kalinya. Sejak kapan dia menjadi pilihan yang harus ia bayar dengan harga diri? Ia teringat percakapan dengan Maya.
Kalimat tentang menghilang di dalam stabilitas. Dita menggeleng pelan, mencoba menepis ingatan itu. Ia mencuci tangan, meski tangannya tidak kotor, hanya untuk memberi dirinya alasan berada di sana lebih lama. Ketika ia kembali ke ruang keluarga membawa teh, Bu Ratna sudah berdiri, bersiap masuk ke kamar tamu. "Kamu jangan terlalu sensitif," katanya sambil berlalu. "Semua ini demi kebaikanmu juga." Dita mengangguk, seperti yang selalu ia lakukan. Raka sudah duduk di sofa, menonton televisi, seolah tidak ada yang perlu dibahas. Ia menerima teh dari Dita tanpa menatap wajahnya. "Kau dengar ibu," ucap Raka ringan. "Jangan dibawa ke hati. Kau kan tahu maksudnya baik." "Baik." Kata itu menggema di kepala Dita. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak yang tidak pernah mereka bicarakan tapi selalu ada. Dalam dadanya, ada sesuatu yang bergeser, bukan ledakan, melainkan retakan kecil. Malam itu, ketika rumah akhirnya sunyi, Dita berbaring menghadap langit-langit. Ia tidak menangis. Ia hanya berpikir, berulang kali, tentang pilihannya selama ini. Diam, mengalah, menjaga semua tetap terlihat utuh. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan apakah utuh itu benar-benar berarti tidak rusak. Pikirannya berhenti pada satu kesadaran yang membuat napasnya tertahan. Jika ia terus diam, mungkin ia tidak hanya akan kehilangan suara, tetapi juga dirinya sendiri. Kesadaran itu menakutkan. Dan justru karena itulah, ia terasa seperti sebuah keputusan kecil yang berbahaya, yang belum berani ia ucapkan, tapi sudah mulai tumbuh. Kesadaran yang muncul malam itu tidak hilang ketika pagi datang. Dita bangun dengan dada berat, seolah pikirannya belum benar-benar pulang dari pertanyaan yang sempat menghantuinya. Siapa dirinya jika terus memilih diam? Ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya, mencoba memastikan wajahnya tetap rapi, tetap tenang. Ketika ia melangkah ke ruang tengah, rumah terasa seperti menahan napas. Raka sudah duduk di meja makan, jasnya belum dikenakan, kemeja putihnya kusut di bagian lengan. Di depannya terbuka laptop dan beberapa berkas yang berserakan. Ia memijat pelipisnya, rahangnya mengeras. Dita langsung menangkap perubahan suasana itu, udara yang tegang, lebih pekat dari hari-hari sebelumnya. "Pagi," sapa Dita pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap ringan. Raka tidak menjawab. Ia menatap layar, lalu menghela napas kasar. "Laporan arus kas ini tidak masuk akal," katanya, lebih pada dirinya sendiri. "Biaya operasional naik, tapi pemasukan tertahan. Semua jadi berantakan." Dita mendekat, meletakkan secangkir kopi di samping laptop. "Mungkin ada pembayaran yang belum masuk," katanya hati-hati. Ia tidak berniat memberi saran, hanya menawarkan kemungkinan. Raka menutup laptop dengan bunyi keras. "Kau tahu apa?" Nada suaranya tajam, berbeda dari biasanya. "Ini urusan perusahaan, bukan urusan dapur." Kata-kata itu membuat Dita terdiam. Ia mundur setengah langkah, merasakan getaran kecil di dadanya. Ia tahu Raka sedang tertekan, tapi tetap saja, ada sesuatu yang perih saat ia kembali diposisikan sebagai orang luar. Ponsel Raka bergetar. Ia mengangkatnya, wajahnya semakin gelap setelah membaca pesan. "Direksi minta penjelasan," gumamnya. "Seolah-olah semua ini salahku." Ia berdiri, mondar-mandir di ruang makan. "Aku sudah bekerja siang malam," katanya lebih keras, seakan ingin didengar oleh seluruh rumah. "Dan sekarang aku yang disalahkan." Dita mengikuti gerakannya dengan mata. Ada dorongan untuk menenangkannya, untuk mengatakan bahwa ia percaya pada kemampuan Raka. Namun, sebelum ia sempat bicara, Raka berhenti tepat di depannya. "Kau tahu apa yang paling menyebalkan?" Raka menatapnya tajam. "Aku menanggung semua ini sendirian. Kau tinggal di rumah, hidup nyaman, tanpa beban apapun." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Dita perkirakan. "Aku tidak." Ia mencoba menyela, suaranya nyaris tidak terdengar. "Kau tahu berapa banyak uang yang keluar setiap bulan?" Raka melanjutkan, suaranya meninggi. "Rumah ini, gaya hidup kita. Semua itu tanggung jawabku. Kadang aku merasa kau ini hanya beban tambahan." "Beban." Kata itu membuat napas Dita tertahan. Ia merasakan matanya panas, tapi ia memaksa diri untuk tetap berdiri tegak.
Aku berusaha mendukungmu, katanya, lebih sebagai pembelaan daripada pernyataan. Raka tertawa pendek, tanpa humor. Mendukung. Ia menggeleng. Dukungan macam apa yang tidak meringankan apapun? Dita tidak menjawab. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berteriak, yang ingin membela keberadaannya, perannya. Tapi bagian lain, yang lebih besar, yang lebih terbiasa, memintanya untuk menelan semua itu. Ia memilih diam. Lagi. Raka akhirnya meraih jasnya dan berjalan ke pintu. Aku harus ke kantor, katanya dingin. Jangan menambah masalah hari ini. Pintu tertutup. Suaranya bergema lebih lama dari biasanya. Dita berdiri sendirian di ruang makan, memandangi kopi yang sudah dingin. Tangannya gemetar ketika ia meraih cangkir itu, lalu meletakkannya kembali tanpa diminum. Ia duduk perlahan, seolah tubuhnya tiba-tiba menjadi terlalu berat. Dalam keheningan itu, kata-kata Raka berputar-putar di kepalanya. Beban. Tidak meringankan apapun. Dita memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Ia merasa semakin kecil, seperti ruang di dalam dirinya menyusut. Siang harinya, Dita mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, tetapi pikirannya terus kembali pada pagi tadi. Setiap sudut rumah terasa mengingatkannya pada tuduhan itu. Ia menyadari, ketakutannya bukan hanya tentang hubungan mereka yang retak, melainkan tentang kemungkinan ia benar-benar mempercayai kata-kata Raka. Menjelang sore, Dita duduk di kamar, membuka ponselnya. Jarinya berhenti di atas nama Maya, ragu untuk menekan. Ia tidak ingin mengeluh, tidak ingin mengakui betapa rapuhnya ia hari ini. Namun, rasa takut itu semakin jelas. Takut suatu hari ia bangun dan tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Akhirnya, Dita mengirim pesan singkat, bukan keluhan, hanya permintaan bertemu. Ia menatap layar setelah pesan itu terkirim, jantungnya berdebar. Permintaan kecil itu terasa berisiko, seolah ia baru saja melangkah sedikit keluar dari zona diamnya sendiri. Pesan singkat yang Dita kirimkan pada Maya malam sebelumnya belum terjawab ketika pagi datang. Ia bangun dengan perasaan menggantung, seperti berdiri di tepi sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ketakutan kehilangan dirinya sendiri masih tertinggal, kali ini bercampur rasa was-was yang lebih tajam. Ia tidak lagi hanya takut pada kata-kata Raka, tetapi pada perubahan dalam dirinya saat menghadapi kata-kata itu. Siang itu, Dita memutuskan datang ke kantor Raka. Alasan resminya sederhana, mengambil dokumen rumah yang tertinggal di mobil Raka. Alasan sebenarnya lebih rumit. Ia ingin melihat dunia yang kini sepenuhnya menyerap suaminya, dunia yang tampak tidak lagi menyisakan ruang untuknya. Di ruang kerja terbuka lantai atas, suasana terasa sibuk. Dita berjalan pelan, mengenali wajah-wajah yang kini akrab, meski jarang menyapanya lebih dari formalitas. Dari kejauhan, ia melihat Raka berdiri di dekat ruang rapat, berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan itu berdiri sedikit condong ke arahnya, sikapnya penuh perhatian. Keputusan kemarin sudah tepat, Pak, kata perempuan itu dengan suara yakin. Kalau Bapak ragu, justru tim akan kehilangan arah. Menurut saya, Bapak satu-satunya yang berani ambil langkah sejauh itu. Raka tersenyum, senyum yang jarang Dita lihat belakangan ini. Akhirnya ada yang mengerti, jawabnya. Nada suaranya terdengar ringan, hampir lega. Perempuan itu tertawa kecil. Saya hanya bicara jujur. Banyak orang takut berbeda, tapi visi Bapak jelas. Dita berhenti melangkah. Ada sesuatu dalam percakapan itu yang membuat dadanya mengencang. Ia mengenali perempuan itu, Nadia, rekan kerja Raka yang sering disebut sepintas, selalu dengan nada netral. Dari cara Nadia berbicara sekarang, jelas posisinya. Ia berdiri di sisi Raka, tanpa ragu. Raka melihat Dita dan melambaikan tangan singkat. Dit, tunggu sebentar. Ia menoleh ke Nadia. Ini istriku. Nadia tersenyum ramah, tapi matanya menilai cepat. Oh, Ibu Dita. Saya Nadia. Jabat tangannya ringan, profesional. Pak Raka sering cerita soal rumah. Beliau bekerja sangat keras. Kalimat itu terasa seperti pujian untuk Raka, bukan sapaan untuk Dita. Dita membalas senyum itu, berusaha tidak menunjukkan apapun. Terima kasih, katanya singkat.
Aku masih ada diskusi sebentar, kata Raka pada Dita. Kau bisa menunggu di ruanganku. Nada perintah itu membuat Dita mengangguk tanpa berpikir. Ia berjalan menjauh, duduk di ruang kerja Raka yang terasa asing meski namanya terpampang di pintu. Dari balik kaca, ia masih bisa melihat Raka dan Nadia berbincang. Nadia sesekali mengangguk, sesekali tersenyum, selalu seolah memahami. Menunggu memberi Dita terlalu banyak waktu untuk berpikir. Ia mengingat pagi-pagi ketika ia mencoba berbicara dan Raka menutupnya dengan kasar. Di sini, di hadapan Nadia, Raka tampak berbeda, lebih terbuka, lebih didengar. Rasa tidak nyaman berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Cemburu yang tidak ia akui, bercampur rasa tersingkir. Ketika Raka akhirnya masuk, wajahnya terlihat lebih segar. Nadia punya sudut pandang yang bagus, katanya sambil mengambil map. Ia paham tekanan bisnis. Tidak seperti, ya, sudahlah. Dita menatapnya. Tidak seperti aku, tanyanya pelan. Pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Raka menghela napas, jelas tidak ingin membahasnya. Kau terlalu sensitif, katanya. Ini soal kerja. Jangan campur perasaan. Kalimat itu terasa ironis. Dita menunduk, meraih dokumen yang ia cari. Aku hanya merasa. Merasa apa? Potong Raka. Kau tidak berada di posisi ini. Kau tidak tahu betapa beratnya mengambil keputusan. Dita terdiam. Ia menyadari, di hadapan Raka sekarang, pengalamannya sendiri tidak lagi dianggap relevan. Ia berdiri, siap pergi, ketika Nadia mengetuk pintu dan menyelipkan kepala. Maaf mengganggu, kata Nadia, menatap Dita sebentar. Aku hanya ingin memastikan laporan itu sudah kamu baca. Pak, aku yakin keputusan itu akan terbukti benar. Raka tersenyum lagi. Terima kasih, Nat. Itu yang kubutuhkan. Dita berdiri di sana, seperti penonton di adegan yang bukan miliknya. Ada rasa panas di dadanya, bukan hanya karena kecemburuan, tetapi karena kesadaran baru. Raka merasa lebih dipahami oleh orang lain daripada oleh istrinya sendiri. Di perjalanan pulang, Dita menatap jalanan tanpa benar-benar melihat. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cemburu ini wajar, atau hanya tanda bahwa ia semakin tidak dihargai. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Mungkin diam tidak lagi melindunginya, melainkan perlahan menghapusnya. Kesadaran itu membuat langkahnya terasa goyah, dan sekaligus membuka celah kecil bagi keputusan yang belum berani ia ambil. Perjalanan pulang kemarin meninggalkan jejak yang tidak bisa Dita hapus hanya dengan tidur. Ia terbangun dengan dada sesak, wajah Nadia dan senyum lega Raka masih terbayang jelas. Bukan karena cemburu semata, melainkan karena perasaan ditinggalkan di ruang yang seharusnya miliknya. Kesadaran itu membuat pagi terasa berat, seperti langkah yang dipaksa maju padahal tubuh ingin berhenti. Dita tidak menunggu Raka bangun. Ia menyiapkan diri dalam sunyi, lalu keluar rumah dengan satu tujuan, bertemu Maya. Kafe kecil yang biasa mereka datangi terasa lebih tenang di pagi hari. Maya sudah duduk di sudut, 2 cangkir kopi di atas meja. Dari caranya menatap Dita, jelas ia sudah menduga percakapan ini tidak akan ringan. Kau kelihatan makin kurus, kata Maya tanpa basa-basi, bukan untuk mengomentari fisik, melainkan keadaan. Apa yang terjadi kali ini? Dita menarik napas panjang sebelum duduk. Ada kebiasaan lama yang ingin membuatnya berkata, tidak apa-apa. Tapi hari ini, kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. Raka semakin mudah marah, katanya akhirnya. Nada bicaranya berubah. Maya tidak langsung menjawab. Ia menunggu, memberi ruang agar Dita melanjutkan. Keheningan itu justru membuat Dita berbicara lebih jujur. Dia menyebutku beban, ucap Dita pelan, matanya menatap meja. Seolah semua yang kulakukan tidak berarti. Maya menghela napas, wajahnya mengeras bukan karena marah, melainkan khawatir. Itu bukan sekadar marah, Dit. Itu kekerasan verbal. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Dan kalau kau terus membiarkannya, batasnya akan semakin kabur. Kata kekerasan membuat Dita tersentak. Selama ini, ia menghindari istilah itu, memilih menyebutnya sebagai stres atau tekanan kerja.
Mendengarnya dari Maya terasa seperti membuka tirai yang selama ini ia tutup rapat. Aku tahu dia tertekan, Dita membela, meski suaranya tidak lagi yakin. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Dan bagaimana dengan keadaanmu? Tanya Maya lembut. Siapa yang memikirkan itu? Pertanyaan itu membuat Dita terdiam. Ia menyadari, selama ini ia tidak pernah menempatkan dirinya dalam perhitungan. Ada dorongan tiba-tiba untuk menjelaskan semuanya. Bukan untuk membela Raka, melainkan untuk mengakui kesalahannya sendiri. Aku memang sengaja, kata Dita akhirnya. Aku menyembunyikan peranku di perusahaan. Maya mengangkat alisnya, jelas terkejut. Menyembunyikan. Dita mengangguk. Kata-kata itu keluar lebih mudah dari yang ia bayangkan, seolah ia sudah lama menunggu saat ini. Aku tidak ingin Raka merasa tersaingi. Aku pikir, kalau aku berada di belakang layar saja, pernikahan kami akan lebih tenang. Ia tersenyum pahit. Aku salah. Maya menatapnya lama, lalu berkata pelan, kau mengorbankan dirimu agar orang lain merasa besar. Kalimat itu menghantam tepat di titik yang selama ini ia lindungi. Dita merasakan matanya panas, tapi ia tidak menangis. Aku pikir diam itu cara mencintai, katanya. Ternyata diam juga bisa melukai. Percakapan itu mengubah sesuatu dalam diri Dita. Bukan keberanian yang tiba-tiba muncul, melainkan kesadaran yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia mulai melihat pola, bagaimana diamnya justru memberi ruang bagi Raka untuk semakin meremehkan. Ponsel Dita bergetar. Nama Raka muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Kau di mana? Suara Raka terdengar tajam. Aku butuh dokumen yang kemarin. Aku sedang di luar, jawab Dita, berusaha menjaga nada. Aku bisa mengirimkannya nanti. Hari ini, Dit, potong Raka. Jangan buat aku menunggu. Panggilan terputus. Dita menatap layar ponselnya, merasakan tekanan lama kembali menekan dadanya. Ia menoleh ke Maya. Kau dengar sendiri, katanya pelan. Maya mengangguk. Dan kau masih punya pilihan. Pilihan itu terasa menakutkan. Diam selama ini memang menyakitkan, tetapi berbicara berarti mengambil risiko yang belum pernah ia hadapi. Dita memegang ponselnya lebih erat, menimbang balasan yang biasanya otomatis ia kirim. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Keheningan singkat itu, menunda, meski hanya beberapa menit, terasa seperti langkah kecil yang berbahaya. Dan justru karena itu, Dita tahu, diamnya selama ini mulai terasa bukan sebagai perlindungan, melainkan sebagai kesalahan yang harus ia hadapi. Keheningan yang Dita ciptakan sejak siang terasa berbeda ketika malam datang. Ia menunda membalas pesan Raka lebih lama dari biasanya, dan penundaan itu masih bergetar di dadanya. Bukan karena ia merasa berani, melainkan karena ia sadar. Sekali saja ia berhenti merespons seperti biasa, keseimbangan rapuh yang selama ini ia jaga bisa runtuh. Rumah sudah rapi ketika suara mobil Raka terdengar berhenti mendadak di halaman. Dita berdiri di dapur, tangannya masih basah setelah mencuci piring. Detik berikutnya, pintu terbuka dengan keras. Raka masuk tanpa menyapa, jasnya dilempar sembarangan ke sofa. Percuma, katanya lantang, sebelum Dita sempat bertanya. Semua sudah diatur, tapi mereka membatalkan. Dita mengeringkan tangannya perlahan. Kontrak yang mana? Tanyanya hati-hati, menjaga jarak. Yang terbesar bulan ini, jawab Raka dengan rahang mengeras. Ia mondar-mandir, napasnya berat. Mereka bilang situasi keuangan kita tidak stabil. Kata kita membuat Dita mengangkat wajahnya. Aku yakin ini bisa diperbaiki, katanya pelan. Ia tidak tahu mengapa ia masih mencoba menenangkan. Raka berhenti di depannya. Kau yakin? Ia tertawa pendek, pahit. Sejak kau banyak berkeliaran, semuanya jadi berantakan. Dita terdiam. Apa maksudmu? Jangan pura-pura, kata Raka, suaranya meninggi. Kau membawa sial. Dari dulu juga begitu. Tidak pernah benar-benar berguna. Kalimat itu menghantam lebih keras dari sebelumnya. Dita merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan hanya sakit, melainkan rasa tidak percaya. Ia menatap Raka, mencari tanda bahwa ini hanya luapan emosi sesaat.
Yang ia temukan hanyalah kemarahan yang mencari sasaran. Aku tidak pernah meminta ini, kata Dita. Suaranya bergetar meski ia berusaha menahannya. Aku tidak pernah menghalangimu. Tidak menghalangi. Raka mendengus. Keberadaanmu saja sudah cukup mengganggu. Kau pikir aku tidak lelah menanggung semua? Dita mundur setapak. Kata-kata Maya terngiang. Kekerasan verbal. Ia merasakan tubuhnya menegang, seperti bersiap menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Untuk pertama kalinya, ketakutan itu bukan hanya tentang perasaan, melainkan tentang batas yang hampir terlewati. Aku hanya ingin tenang di rumah, lanjut Raka. Bukan melihat wajah seseorang yang selalu mengingatkanku pada kegagalan. Sunyi jatuh di antara mereka. Dita tidak menangis. Ia merasakan dingin menjalar dari ujung jari ke dada. Ada bagian dalam dirinya yang akhirnya lelah menerima. Berhenti, katanya tiba-tiba. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Raka berhenti bicara. Raka menatapnya, terkejut sesaat, lalu tertawa sinis. Sekarang kau mau mengaturku? Dita menelan ludah. Jantungnya berdegup keras, bukan karena takut semata, tetapi karena kesadaran yang semakin jelas. Jika ia tidak menetapkan batas, batas itu akan terus diinjak. Aku hanya meminta kau tidak berbicara seperti itu padaku, katanya pelan. Raka menggeleng, seolah tidak percaya. Kau terlalu sensitif. Kalau kau tidak kuat mendengar kenyataan, itu masalahmu. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Dita berdiri sendirian. Pintu kamar tertutup keras. Suaranya menggema, menandai akhir percakapan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dita berdiri lama di ruang tengah. Tubuhnya gemetar, tapi pikirannya justru terasa jernih. Ia duduk perlahan, memeluk lututnya. Air mata akhirnya jatuh, bukan deras, hanya 1-2, cukup untuk membasahi pipinya. Ia teringat semua alasan ia bertahan. Cinta, harapan, ketakutan akan perubahan. Malam ini, satu alasan baru muncul. Takut kehilangan dirinya sendiri jika terus membiarkan ini. Ia menyadari, kesabarannya bukan tanpa batas. Ada garis tipis yang mulai terlihat, samar tapi nyata. Dengan tangan gemetar, Dita meraih ponselnya. Ia membuka catatan kosong, menuliskan satu kalimat sederhana, seolah untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Menuliskannya saja membuat napasnya tersengal. Kalimat itu belum menjadi keputusan, tapi cukup untuk menandai bahwa batas terakhir kesabarannya mulai terbentuk. Dan itu menakutkan, sekaligus tak terelakkan. Kalimat yang Dita tulis semalam masih terbayang ketika pagi datang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak menghapusnya, tidak juga menambah apapun. Kalimat itu berdiri sendiri di benaknya, seperti garis tipis yang kini selalu ia rasakan di setiap tarikan napas. Ia berangkat ke kantor dengan tubuh tegang, seolah tahu hari ini sesuatu akan bergeser, entah ia siap atau tidak. Gedung kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Ada rapat besar yang dijadwalkan, keputusan strategis yang katanya akan menentukan arah perusahaan beberapa bulan ke depan. Dita berjalan menyusuri lorong dengan langkah terukur. Ia berniat singgah sebentar saja, lalu pergi. Namun, ketika pintu ruang rapat terbuka, suara yang ia dengar membuatnya berhenti. Untuk kebijakan ini, saya perlu persetujuan pemilik saham mayoritas. Suara itu tenang, datar, tanpa emosi berlebihan. Dita mengenalinya. Hendra, direktur operasional, berdiri di ujung meja rapat dengan map tebal di tangannya. Dari cara bicaranya, jelas posisinya. Profesional, berhati-hati, tidak ingin salah langkah. Raka duduk di kursi utama. Ia menyandarkan tubuh ke belakang, kedua tangannya terlipat. Itu tidak perlu, katanya cepat. Saya pemilik penuh perusahaan ini. Keputusan ini bisa langsung dijalankan. Beberapa orang di ruangan itu saling pandang. Hendra tidak langsung membantah, tetapi alisnya sedikit berkerut. Secara operasional, saya paham urgensinya, katanya pelan. Namun, untuk perubahan struktur pendanaan sebesar ini, prosedur mengharuskan persetujuan pemegang saham mayoritas. Nada suara Hendra tidak menantang. Justru terlalu hati-hati. Dita merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu yang selama ini ia jaga tertutup.
Raka tersenyum tipis, senyum yang biasa ia gunakan saat merasa posisinya tak tergoyahkan. Hendra, kita sudah bekerja lama. Kau tahu siapa yang menjalankan semua ini sejak awal? Saya tahu, Pak, jawab Hendra. Dan justru karena itu, saya ingin memastikan tidak ada celah di kemudian hari. Dita berdiri di luar, setengah tersembunyi oleh dinding. Ia tidak berniat menguping, tapi setiap kata terasa memanggilnya. Ada rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia menyadari, ini bukan lagi sekadar soal emosi rumah tangga. Rahasia yang ia simpan rapi demi pernikahan kini berada di ambang terbuka, bukan oleh niatnya sendiri, melainkan oleh prosedur yang tidak bisa dinegosiasikan. Rapat berakhir dengan ketegangan yang tidak sepenuhnya terucap. Raka keluar lebih dulu, wajahnya keras. Hendra menyusul, matanya sempat bertemu dengan mata Dita. Tatapan itu singkat, tapi cukup lama untuk menyampaikan keraguan yang tidak ia ucapkan. Ibu Dita, sapa Hendra sopan, berhenti sejenak. Apakah Bapak Raka sudah menyampaikan rencana perubahan ini di rumah? Pertanyaan itu sederhana, terdengar wajar. Namun, bagi Dita, itu seperti ujian mendadak. Belum, jawabnya jujur, tanpa berpikir panjang. Hendra mengangguk kecil. Baik. Saya hanya ingin memastikan semua pihak terkait memahami risikonya. Ia tidak mengatakan lebih, tapi caranya menatap Dita seolah tahu bahwa ia bukan sekadar pihak yang kebetulan berada di sana. Dita berjalan menjauh dengan langkah kaku. Di dalam dirinya, ada dua dorongan yang saling bertabrakan. Satu ingin tetap bersembunyi, mempertahankan diam yang selama ini ia kenal. Yang lain, lebih kecil, tapi semakin keras. Bertanya sampai kapan ia akan membiarkan orang lain berbicara atas namanya. Di rumah malam itu, Raka pulang lebih larut. Ia melempar tasnya ke kursi dan langsung duduk, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Dita berdiri di dapur, menimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu. Rapat hari ini menyebalkan, kata Raka akhirnya. Hendra terlalu banyak bertanya. Dita menoleh. Tentang persetujuan pemilik saham, tanyanya pelan. Raka meliriknya cepat. Ya. Seolah-olah aku tidak tahu apa yang kulakukan. Ada jeda. Dita merasakan tenggorokannya mengering. Bagaimana kalau memang perlu persetujuan itu? Katanya hati-hati. Raka tertawa pendek. Kau mulai ikut campur sekarang. Nada suaranya meremehkan. Ini bukan urusanmu. Kalimat itu terasa berbeda kali ini. Bukan karena lebih kasar. Tetapi karena kini Dita tahu, secara hukum dan fakta, itu sebenarnya urusannya. Pengetahuan itu menimbulkan rasa takut baru. Takut pada konsekuensi jika ia bicara, tapi juga takut pada kerusakan jika ia terus diam. Malam semakin larut. Dita berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit. Ia memikirkan tatapan Hendra, prosedur yang tak bisa ditawar, dan posisi Raka yang semakin rapuh meski ia tidak mau mengakuinya. Untuk pertama kalinya, rahasia yang ia simpan terasa seperti beban yang tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dengan gerakan pelan, Dita meraih ponselnya. Ia membuka kontak Pak Arif, notaris yang namanya ia hafal di luar kepala. Jarinya berhenti di atas layar. Ragu. Ia tidak menekan panggil. Belum. Tapi ia tidak menutup layar itu juga. Keputusan kecil itu, membiarkan nama itu tetap terbuka, terasa berisiko. Namun, Dita tahu, rahasianya hampir terbongkar. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia harus memutuskan apakah ia akan terus bersembunyi, atau bersiap menghadapi apapun yang datang setelahnya. Nama Pak Arif masih terbayang di kepala Dita ketika pagi datang. Bukan sebagai rencana nyata, melainkan sebagai kemungkinan yang menakutkan. Ia bangun dengan perasaan tidak utuh, seolah ada bagian dirinya yang tertinggal semalam. Bagian yang tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Raka sudah bersiap pergi ketika Dita keluar kamar. Wajahnya dingin, sikapnya tertutup. Mereka bertukar pandang tanpa kata. Ada jarak yang kini tidak lagi samar, melainkan nyata, terbentang di antara mereka seperti ruang kosong yang sengaja dibiarkan. Siang nanti ibu mau datang, kata Raka singkat sambil merapikan jam tangannya. Ibu. Dita berhenti. Bu Ratna. Raka mengangguk.
Dia ingin bicara. Nada itu membuat Dita merasa kecil. Bukan undangan, bukan permintaan. Sebuah keputusan yang sudah diambil tanpa perlu persetujuannya. Dita hanya mengangguk, menelan perasaan yang kembali mengendap di dada. Bu Ratna datang tepat waktu. Seperti biasa, penampilannya rapi, senyumnya terkontrol. Ia masuk ke ruang tamu seolah rumah itu miliknya, menilai sekeliling dengan mata yang tidak pernah benar-benar ramah. Dita kelihatan kurusan, komentarnya sambil duduk. Kamu harus jaga diri. Istri itu cermin suami. Dita tersenyum tipis, refleks yang sudah terlatih. Raka duduk di samping ibunya, lebih dekat daripada biasanya. Posisi itu saja sudah cukup menjelaskan keberpihakan. Percakapan awal berlangsung ringan, tentang pekerjaan Raka, tentang rencana ke depan. Dita lebih banyak diam. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ketika ponselnya bergetar di dapur, ia berdiri dengan alasan mengambil air minum. Namun, langkahnya terhenti ketika suara Bu Ratna terdengar lebih rendah, lebih tajam. Kamu harus tegas, Ka, kata perempuan itu. Istri jangan dibiarkan terlalu banyak bicara. Nanti membangkang. Dita berdiri membeku di balik dinding. Tangannya mencengkeram ujung meja. Dita itu pintar, lanjut Bu Ratna. Terlalu pintar kadang berbahaya. Kalau dibiarkan, dia merasa punya kuasa. Raka tidak langsung menjawab. Ada jeda yang membuat napas Dita tertahan. Aku tahu, Bu. Akhirnya Raka berkata. Akhir-akhir ini dia mulai banyak bertanya. Ya karena kamu kurang mengendalikan, balas Bu Ratna tanpa ragu. Perempuan itu butuh diarahkan, bukan diladeni. Kata mengendalikan menggema di kepala Dita. Bukan sebagai saran, melainkan sebagai ancaman yang selama ini bersembunyi di balik kalimat sopan. Dadanya terasa sesak. Ia ingin masuk, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia mendengar semuanya. Tapi kakinya tidak bergerak. Kalau perlu, buat dia merasa tergantung, lanjut Bu Ratna. Biar dia ingat posisinya. Dita menutup mata. Selama ini ia menahan takut kehilangan, takut merusak pernikahan, takut pada konsekuensi dari kebenaran. Namun, mendengar itu, rasa takutnya bergeser. Ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya, sesuatu yang tidak lagi ingin bersembunyi. Ia kembali ke ruang tamu dengan wajah yang sudah ia rapikan. Bu Ratna tersenyum seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Kamu lama sekali, katanya ringan. Maaf, jawab Dita. Suaranya tenang, terlalu tenang. Raka menatapnya sekilas, seolah mencari sesuatu yang berbeda, tapi tidak menemukan apa-apa. Siang berlalu dengan basa-basi yang melelahkan. Ketika Bu Ratna akhirnya pamit, Dita mengantar sampai pintu. Jaga suamimu baik-baik, pesan perempuan itu sambil menepuk tangan Dita. Rumah tangga itu soal patuh. Pintu tertutup. Sunyi menyergap. Dita berdiri beberapa detik, lalu berbalik. Raka sudah kembali duduk, ekspresinya lelah. Kau dengar kami bicara? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat jantung Dita berdegup keras. Sedikit, jawabnya jujur. Raka menghela napas. Ibu hanya khawatir. Jangan terlalu dibawa perasaan. Dita menatapnya lama. Jadi, menurutmu aku harus dikendalikan? Raka mengerutkan kening. Kau membesar-besarkan. Kalimat itu seperti penutup yang dingin. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pembelaan. Dita merasakan kesendirian yang pekat, lebih menyakitkan daripada amarah Raka sebelumnya. Ia menyadari, dalam rumah ini, ia berdiri sendiri. Malamnya, Dita duduk di kamar dengan lampu redup. Ketakutan yang dulu membuatnya diam kini berubah bentuk. Ia tidak lagi bergetar. Ia mengendap, menjadi panas yang tertahan. Amarah itu tidak meledak, tapi berdenyut pelan, menunggu waktu. Ia membuka laci, mengeluarkan map tipis berisi dokumen yang selama ini ia simpan paling dalam. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena sadar akan risikonya. Dita tidak melakukan apa-apa selain menatap kertas-kertas itu lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin bersembunyi. Ia merasa ingin bertahan, dengan caranya sendiri. Dan keputusan kecil itu,
Untuk tidak lagi menutup map itu dengan tergesa, membuat malam terasa lebih berat, namun juga lebih jujur. Map tipis itu masih tergeletak di sudut meja rias, tidak tersentuh sejak malam sebelumnya. Dita tahu persis apa isinya, sampai detail yang paling kecil. Namun hari itu, ia sengaja membiarkannya di sana, seolah ingin menguji dirinya sendiri. Seberapa lama lagi ia sanggup berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sejak pagi, tubuhnya terasa ringan dengan cara yang aneh. Tidak bahagia, tidak sedih, hanya hening. Luka-luka yang biasanya berdenyut kini terasa mati rasa, seperti saraf yang kelelahan setelah terlalu lama menahan sakit. Pintu rumah dibuka dengan hentakan keras menjelang sore. Dita sedang di dapur, menuang air panas ke teko, ketika suara sepatu Raka menghantam lantai tanpa peduli. Ia tidak menoleh, tapi bahunya menegang, bukan karena takut, melainkan karena sudah mengenali irama itu. Raka tidak langsung bicara. Ia berjalan mondar-mandir, napasnya berat, tangan menggenggam cangkir kopi yang masih mengepul. Aroma pahitnya memenuhi ruangan, bercampur dengan hawa emosi yang nyaris membakar. "Kamu tahu hari ini aku diapakan?" Suara Raka akhirnya pecah. Tajam. Tidak menunggu jawaban. Dita mematikan kompor perlahan. Ia berbalik, menatap suaminya dengan wajah datar. "Kontrak itu gagal," Raka melanjutkan. "Investor menarik diri. Semua berantakan." Ia tertawa pendek, getir. "Dan kamu tahu penyebabnya apa?" Dita diam. Raka mendekat satu langkah. "Kamu." Satu kata itu jatuh seperti palu. Namun yang mengejutkan Raka, Dita tidak terkejut, tidak membela diri, tidak menunduk. Ia hanya berdiri, mendengarkan. "Kehadiranmu itu sial," Raka berkata, nadanya meninggi. "Dari awal aku menikah denganmu, semua jadi berat. Kamu itu beban." Dita menelan ludah. Ada denyut singkat di dadanya, lalu hilang. Ia menyadari sesuatu dengan kejernihan yang mengerikan. Kata-kata itu tidak lagi punya kuasa penuh atas dirinya. Raka melihat reaksi yang tidak ia harapkan. Wajahnya mengeras. Ia mengangkat cangkir kopi di tangannya. "Dasar miskin tak berguna," bentaknya. Suaranya menggema di dapur. "Kau menghancurkan bisnisku." Kopi panas itu disiramkan ke tubuh Dita. Cairannya membasahi bajunya, mengalir turun ke lantai. Panasnya menyengat kulit, tapi Dita tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap noda coklat yang menyebar, seolah itu bukan tubuhnya sendiri. Keheningan jatuh, berat dan janggal. Raka terengah. Biasanya, di titik ini, Dita akan gemetar. Biasanya ia akan meminta maaf, meski tidak tahu salahnya di mana. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Dita mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kering. Terlalu tenang. "Apa?" Raka mendesis. "Sekarang kamu bisu." "Aku mendengar," jawab Dita pelan. Suaranya stabil, hampir dingin. Nada itu membuat Raka semakin tidak nyaman. "Kalau dengar, kenapa kamu tidak merasa bersalah? Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa. Asal-usulmu itu." "Cukup," Dita memotongnya. Bukan dengan teriakan. Hanya satu kata, tapi tegas. Raka terdiam sesaat, seperti baru menyadari ada celah dalam kendalinya. Dita mengambil kain lap, berlutut, dan membersihkan kopi yang tumpah di lantai. Gerakannya rapi, teratur. Setiap usapan terasa seperti menutup satu lapisan masa lalu. Ia tidak menatap Raka. Tidak meminta penjelasan. Tidak memohon. Saat ia berdiri kembali, bajunya masih basah, tapi posturnya tegak. "Aku mau mandi," katanya singkat. Di kamar mandi, Dita membuka bajunya, membersihkan tubuhnya dari sisa kopi. Air mengalir, tapi tidak membawa emosi apapun. Di cermin, ia menatap pantulan dirinya. Perempuan yang selama ini memilih mengecil agar pernikahan terlihat utuh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut, bukan kehilangan Raka, melainkan kehilangan dirinya sendiri jika terus bertahan. Ia keluar dari kamar mandi dengan pakaian bersih. Langkahnya menuju kamar, membuka laci, lalu mengambil map tipis itu. Tangannya sedikit gemetar, tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena sadar betul akan risikonya.
Map itu dimasukkan ke dalam tas kerja. Di ruang tamu, Raka menatapnya dengan dahi berkerut. Kamu mau kemana? Besok aku berangkat lebih pagi, jawab Dita. Untuk apa? Dita menatapnya sekali. Pandangan itu singkat, tapi cukup untuk menutup jarak emosional yang tak mungkin diperbaiki. Ada urusan, katanya. Ia melangkah pergi ke kamar tanpa menunggu reaksi. Di balik pintu yang tertutup, Dita duduk di tepi ranjang, menggenggam tasnya erat-erat. Keputusan kecil. Namun untuk pertama kalinya, diam bukan lagi pilihan. Dan malam itu, sesuatu di dalam diri Dita benar-benar berubah arah. Malam itu, Dita tidur dengan mata yang lelah namun tidak berat. Ada rasa ringan yang asing setelah semua kata-kata Raka tadi sore. Setelah kopi panas yang dilemparkan, bukan rasa lega, tetapi kejelasan. Sesuatu telah bergeser. Ketakutannya tidak lagi menjadi satu-satunya pengendali. Ada ruang baru di dalam dirinya. Ruang untuk memikirkan langkah-langkah yang sebelumnya tidak berani ia bayangkan. Keesokan paginya, Dita keluar lebih awal. Kota masih sibuk dengan hiruk-pikuknya, tapi langkahnya tenang, terukur. Setiap hembusan napas terasa berat, penuh perhitungan. Ia tidak ingin orang lain tahu kemana tujuannya. Bahkan Raka, yang biasanya sudah menunggu dengan cemberut di ruang tamu, tidak boleh menduga. Ia tiba di kantor Pak Arif, notaris yang selama ini hanya ia kenal lewat surat-surat formal. Kantor itu kecil, rapi, dengan rak berisi dokumen dan piala penghargaan profesional. Pak Arif menyambutnya dengan senyum sopan, nada yang selalu datar namun hangat. Selamat pagi, Bu Dita. Apa kabar hari ini? Dita tersenyum tipis, lalu duduk. Pak Arif, saya ingin memastikan semua dokumen kepemilikan perusahaan atas nama saya sudah lengkap dan sah. Suaranya mantap, meski detak jantungnya cepat. Pak Arif menatapnya dengan mata yang tajam, seolah menilai kepastian di balik kata-kata itu. Ini bukan masalah rumit secara hukum, Bu Dita. Semua dokumen yang Anda miliki sudah lengkap. Tapi, dari ekspresi Anda, saya rasa ini lebih dari sekadar tanda tangan, ya. Dita menunduk sebentar, menatap tangannya yang terlipat di atas meja. Betul, Pak. Ini tentang harga diri. Tentang memastikan saya tidak lagi dianggap orang yang tidak punya hak. Bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara emosional. Suaranya bergetar halus, tapi tidak goyah. Pak Arif mengangguk perlahan. Saya mengerti. Banyak klien datang karena ketakutan kehilangan hak. Tapi Bu Dita, yang berbeda dari kebanyakan orang adalah Anda ingin melindungi diri sebelum orang lain melukai Anda. Itu keputusan bijak. Dita tersenyum tipis, hampir tidak terasa, tapi ada sesuatu yang melegakan. Ia mengambil map yang ia bawa, meletakkan di atas meja. Saya ingin memastikan semuanya terregister dengan benar, termasuk saham mayoritas. Tidak ada yang bisa mengklaim selain saya. Pak Arif membuka laptopnya, memeriksa data satu persatu. Semua sesuai prosedur. Jika Anda ingin, saya bisa mencetak dokumen resmi untuk disimpan dan ditandatangani. Dita mengangguk. Ia menahan napas sejenak sebelum menandatangani setiap lembar, membaca setiap kata dengan cermat. Setiap tanda tangan terasa seperti mengukir batas baru antara dirinya dan dunia yang selama ini menekan. Saat dokumen selesai, Pak Arif menutup laptopnya. Selamat, Bu Dita. Secara hukum, ini milik Anda sepenuhnya. Tidak ada ruang keraguan. Dita memandang map itu, perasaan campur aduk. Ada lega, tentu, tapi juga ketegangan yang menunggu. Ia tahu ini baru tahap awal. Dengan dokumen ini, ia punya kuasa, tetapi kuasa itu berarti tanggung jawab baru. Untuk menghadapi Raka, menghadapi keluarga, menghadapi semua yang selama ini ia hindari. Di jalan pulang, Dita duduk di kursi belakang taksi, menatap kota yang bergerak cepat. Setiap lampu jalan seperti menandai kemungkinan, risiko, dan konsekuensi yang harus ia hadapi. Ia menyadari, keberaniannya hari ini tidak membuat masalah hilang. Ia masih harus menghadapi Raka, menghadapi ancaman kata-kata Bu Ratna, menghadapi ketakutan lama yang selalu membayanginya. Namun untuk pertama kalinya, rasa takut tidak sepenuhnya menguasai. Harga diri yang selama ini terkubur mulai mengalahkan rasa takut.
Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya tumbuh, ketenangan yang rapuh, tapi nyata. Satu pilihan kecil telah dibuat, tidak lagi membiarkan hak dan keberadaannya dirampas. Setibanya di rumah, Raka belum pulang. Dita menaruh map ke dalam laci pribadi di kamarnya. Tangannya gemetar sebentar, lalu menutup laci dengan perlahan. Malam itu, ia duduk di tepi tempat tidur, memandang map yang kini menjadi simbol, bukan sekadar dokumen. Keputusan kecil itu, memastikan kepemilikan atas namanya sendiri, menjadi titik balik batin. Ia tahu konsekuensi emosional berikutnya akan berat, tapi untuk pertama kalinya, Dita merasa siap menghadapi resiko itu. Tidak karena ego semata, tapi karena harga dirinya menuntut untuk diperhitungkan. Dan di tempat tidur yang hening itu, ia menarik napas panjang, membiarkan kelelahan dan ketegangan mengendap, sambil menatap masa depan yang kini harus ia atur sendiri. Pagi itu, udara di gedung kantor terasa tegang. Dita duduk di kursi belakang ruang rapat besar. Tangan meremas map tipis yang berisi dokumen resmi kepemilikannya. Detak jantungnya cepat, tapi napasnya stabil. Tidak ada rasa panik, hanya kesiapan yang dingin dan terukur. Hari ini, semua yang selama ini ia sembunyikan, ia pendam, dan ia tangisi dalam diam, akan diuji di hadapan semua orang. Rapat dimulai dengan Raka di kursi utama. Tersenyum seperti biasa, percaya diri. Para direksi, termasuk Hendra, duduk rapi, masing-masing membawa catatan. Rapat seharusnya membahas ekspansi baru, tetapi dari awal Hendra sudah menyiapkan pertanyaan penting. Pak Raka, sebelum kita lanjut ke rencana pendanaan, ada klarifikasi penting mengenai kepemilikan saham mayoritas. Raka menegakkan tubuhnya, suara terdengar yakin. Seperti yang kalian tahu, saya yang menjalankan dan memiliki perusahaan ini sepenuhnya. Tidak ada keraguan. Hendra mengerutkan alis. Secara legal, ada dokumen yang menunjukkan kepemilikan mayoritas atas nama Bu Dita. Saya ingin klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Dita menatap Hendra sebentar, lalu merasakan semua mata di ruangan itu berpindah kepadanya. Ada campuran rasa penasaran, skeptis, dan sedikit kekaguman yang samar. Jantungnya berdetak, tapi bukan karena takut. Ini rasa tegang yang berbeda, rasa kendali yang akan diambil kembali. Ia berdiri perlahan, menata suaranya sebelum mengucapkan kata pertama. Benar, katanya tenang, tanpa getar yang biasanya menghantui saat ia berbicara di depan banyak orang. Saya adalah pemilik sah mayoritas perusahaan ini. Semua dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan dan tercatat secara legal. Saya memiliki hak penuh atas keputusan strategis yang memengaruhi perusahaan. Suasana rapat berubah seketika. Beberapa direksi saling pandang, Hendra tersenyum tipis, dan Raka, wajahnya berubah. Ada kejutan, terpukul, tapi masih berusaha menutupi celah itu. Ini tidak mungkin, Raka akhirnya berkata, suaranya meninggi. Ini pasti manipulasi, Dita. Kau dimanfaatkan orang lain. Aku menjalankan perusahaan ini bertahun-tahun, dan tiba-tiba kau muncul dengan klaim seperti ini. Dita tetap tenang. Tidak ada yang dimanipulasi, Raka. Semua ini fakta. Semua dokumen resmi ada di sini. Ia meletakkan map di atas meja rapat, membuka lembar pertama tanpa tergesa. Aku tidak ingin menuduh siapapun. Aku hanya menyatakan posisi legalku, yang selama ini sengaja aku sembunyikan demi menjaga rumah tangga kita. Raka menatapnya, wajahnya merah, tangan mengepal di sisi kursi. Jadi selama ini, kau pura-pura diam? Pura-pura mengikuti aku? Mengorbankan aku? Suara itu terdengar campur antara amarah dan kebingungan. Dita mengangguk perlahan, nada suaranya tetap stabil. Ya. Aku diam bukan karena tidak mampu, tapi karena aku menghargai pernikahan kita. Tapi diam itu bukan berarti aku tidak berhak atau tidak memiliki peran. Aku hanya menunggu waktu yang tepat, dan hari ini adalah waktunya. Keheningan menyelimuti ruang rapat. Raka terpaku, terhuyung-huyung dalam kepingan realita yang tak pernah ia bayangkan. Ia ingin membantah, ingin menuding, ingin membalikkan semua ini, tapi kata-kata Dita terlalu rapi, terlalu tepat untuk dibantah tanpa bukti. Hendra menatap mereka berdua, nada sopan namun tegas. Sekarang jelas, Pak Raka.
Semua kebijakan yang memerlukan keputusan pemegang saham mayoritas harus mendapatkan persetujuan Bu Dita. Ini bukan tentang siapa yang lebih berhak memimpin operasional, tapi tentang legalitas dan fakta. Raka memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan rasa terpukul. Ini tidak adil. Semua ini pasti salah pengertian. Kau pasti dimanipulasi, Dita. Aku tidak pernah. Dita memotong dengan lembut, tapi tegas. Aku tidak dipengaruhi siapapun. Aku hanya memilih berdiri untuk hakku sendiri. Itu saja. 1 detik terasa panjang, lalu Raka menunduk, menahan amarahnya sendiri. Di matanya ada campuran rasa kehilangan kendali, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Dita bisa merasakannya, tapi ia tidak bergeming. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Hanya ketenangan yang penuh tekad. Ketika rapat dilanjutkan, Dita duduk kembali. Wajahnya masih tenang, mata tetap fokus. Ia sadar ini baru awal. Keputusan kecil, mengungkapkan posisinya di depan semua direksi, telah mengubah dinamika rumah tangga dan perusahaan. Di dalam dadanya, ada perasaan baru, harga diri yang perlahan mengalahkan rasa takut, dan tekad untuk tidak lagi disandera oleh ketidakjujuran atau ego orang lain. Tapi Dita juga tahu, Raka belum menyerah. Penyangkalan dan manipulasi akan muncul lagi. Dan untuk menghadapi itu, ia harus siap, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara emosional. Langkah kecil hari ini adalah kemenangan pertama, namun konsekuensi berikutnya menunggu di depan. Tekanan batin baru yang harus ia hadapi sendiri, di tengah konflik yang belum berakhir. Hari itu, udara di kantor terasa berbeda. Ada ketegangan yang menempel pada dinding, pada kursi, bahkan pada lampu-lampu yang menggantung di langit-langit ruang kerja utama. Dita masuk dengan langkah tenang, map tebal berisi dokumen legal di tangannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak ragu. Raka sudah duduk di ruang direktur. Wajahnya menatap layar laptop, tangan mengetuk-ngetuk meja. Ia tidak menoleh ketika Dita masuk, seolah yakin hari itu akan sama seperti kemarin, seperti semua hari sebelumnya. Namun tatapan Dita membuat ruang itu tiba-tiba terasa sempit. Raka. Dita membuka suara, nada dingin dan tegas. Aku sudah menyiapkan semua dokumen. Mulai hari ini, seluruh aksesmu ke perusahaan dicabut secara legal. Termasuk sistem, email, dan semua hak operasional yang kau klaim selama ini. Raka menoleh perlahan, terkejut. Apa? Suaranya meninggi, campur marah dan tidak percaya. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku yang membangun perusahaan ini. Aku yang mengurus semuanya. Kau menghancurkan hidupku. Dita menatapnya dengan mata yang kering. Tak ada air mata. Suaranya stabil, tanpa emosi yang meledak-ledak. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Raka. Aku hanya menegakkan hakku, yang selama ini kau abaikan. Ini keputusan legal, bukan soal dendam. Raka berdiri, mendekati Dita dengan napas berat. Tidak mungkin. Kau bisa melakukan ini? Aku suamimu. Aku yang selama ini menghidupi rumah tangga ini. Dan kau melakukan ini padaku. Dita tetap tegak, posturnya tidak berubah. Tidak ada permohonan maaf, tidak ada pembelaan diri. Hanya ketenangan yang terukur. Aku melakukan ini bukan karena ingin membalas. Aku melakukan ini karena aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Selama ini aku menahan diri demi pernikahan, tapi diamku bukan berarti aku tidak memiliki peran. Raka memukul meja dengan tangan gemetar. Kau bodoh. Kau akan menyesal. Kau tidak akan pernah menemukan ketenangan dengan cara ini. Dita menghela napas pelan. Suaranya lembut, tapi tetap tegas. Raka, ketenangan itu bukan milikmu untuk diberikan atau diambil. Aku hanya menuntut hakku. Tidak ada yang lain. Di layar laptop, seluruh sistem perusahaan menolak akses Raka. Notifikasi administratif muncul berulang kali. Akses ditolak. Setiap bunyi itu seperti dentuman yang mempertegas keputusan Dita. Raka menatap layar, wajahnya memerah. Kemarahan, kebingungan, dan rasa kehilangan kendali bercampur menjadi satu. Ia merasa dunia runtuh, tapi Dita tetap berdiri di hadapannya, tubuh tegap, mata fokus.
Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat wanita yang takut atau menunduk. Ia melihat sosok yang menuntut diakui, yang menuntut dihargai. Bagaimana bisa kau begitu tenang? Raka akhirnya bertanya. Suaranya hampir berbisik karena marah yang sudah menguras tenaga. Dita menatapnya lama. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti aku tidak akan membiarkan hidupku terus dikontrol oleh ketakutan dan ego orang lain. Aku hanya melakukan apa yang benar, untuk diriku sendiri. Raka mengamati map tebal di tangan Dita, simbol semua keputusan legal yang sudah membuatnya kehilangan kuasa. Ia menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya, rasa superiornya goyah. Ia ingin berteriak, ingin memaki, ingin memutar balik waktu. Tapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokannya, karena ketenangan Dita lebih kuat daripada amarahnya. Dita membalik map itu sekali, menaruhnya di atas meja direktur. Gerakannya sederhana, namun setiap gerakan seperti menegaskan batas baru. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak menunduk. Ia tidak membenarkan dirinya. Ia hanya menegaskan fakta, inilah posisinya sekarang, dan ia tidak akan mundur. Raka menghela napas panjang, menatap Dita tanpa kata. Dalam hatinya ada campur aduk marah dan terkejut. Marah karena kehilangan kontrol. Terkejut karena ia tidak lagi bisa mengendalikan perempuan yang dulu ia anggap lemah. Dita kembali ke kursinya, duduk, menatap layar, memeriksa email masuk dan laporan yang menunggu. Jantungnya masih berdetak cepat. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia tahu konsekuensi dari tindakan ini. Raka akan membalas dengan amarah, manipulasi, dan pengaruhnya di kantor. Namun untuk pertama kalinya, Dita merasa keputusan yang ia buat sepenuhnya miliknya. Dan itu cukup untuk mengalahkan rasa takut yang selama ini mengekangnya. Malam itu, ketika lampu kantor mulai dipadamkan, ia menatap kota di luar jendela. Keputusan kecil hari itu, mencabut akses Raka, menjadi titik balik batin. Tekanan emosional baru muncul. Raka belum menyerah, dan ia tahu konflik ini akan memuncak lebih hebat. Tapi untuk pertama kalinya, Dita tidak akan mundur, tidak akan meminta maaf, dan tidak akan merasa bersalah atas keberanian yang ia ambil. Langkah kecil itu, meski legal dan logis, menandai awal dari peperangan batin dan eksternal yang lebih berat, yang harus ia hadapi dengan kepala tegak dan hati yang mantap. Malam itu, rumah terasa sesak. Lampu ruang tamu yang temaram tidak cukup untuk menenangkan ketegangan yang menggantung di udara. Dita berdiri di dekat meja makan, wajah tenang namun matanya penuh tekad. Raka berdiri di depannya. Napas tersengal, tangan gemetar. Ego dan harga dirinya sudah diguncang keputusan Dita sehari sebelumnya. Bu Ratna duduk di sofa. Senyum sinisnya seperti jarum yang menusuk, menghakimi tanpa menahan diri. Kau pikir bisa begitu saja mengambil alih semuanya? Raka meledak. Suaranya bergema di ruang tamu. Aku yang membangun perusahaan ini. Aku yang menjalankan semuanya. Dan kau diam, pura-pura patuh. Dita menatapnya dengan tenang. Suaranya mantap. Aku diam karena aku mencintaimu. Karena aku ingin pernikahan ini bertahan. Dan aku berharap usahaku dihargai. Diamku bukan ketidakmampuan, Raka. Itu pengorbanan. Raka terhenti, alisnya mengerut. Pengorbanan? Diam? Kau menyebut itu pengorbanan? Kau menunggu aku mengakui sesuatu yang bahkan aku tidak tahu ada. Ya. Kata Dita, melangkah mantap. Aku menunggu pengakuan yang tak pernah datang. Aku menunggu rasa hormat yang selama ini kau tolak berikan. Aku diam karena aku berharap kau bisa melihatku, bukan hanya sebagai istri yang mendukung, tetapi sebagai manusia yang punya hak dan peran. Bu Ratna mendesah sinis. Hah? Jadi selama ini kau cuma pura-pura sabar dan baik hati? Kau kira dunia ini drama? Dita menoleh. Menatap Bu Ratna. Bukan pura-pura. Aku hanya memilih cara berbeda untuk menghadapi ego orang yang kuanggap penting. Tetapi diamku bukan berarti aku bisa terus dimanfaatkan. Raka menatap layar laptop di meja, yang menampilkan notifikasi akses yang ditolak sejak keputusan legal Dita kemarin. Tubuhnya kaku. Seluruh kontrolnya atas perusahaan, akses email, sistem, keputusan operasional, resmi hilang. Para manajer yang hadir menunduk, menyadari fakta yang sama.
Raka kehilangan pekerjaan dan kuasa operasionalnya. Tidak, ini tidak mungkin. Aku yang mengurus semuanya. Suara Raka bergetar, campur marah dan putus asa. Aku tidak bisa. Kau mengambil pekerjaanku. Dita tetap tegap, matanya menatapnya mantap. Aku tidak mengambil pekerjaanmu karena dendam. Aku hanya menegakkan hakku sebagai pemilik sah. Ini bukan ancaman, ini kenyataan, Raka. Raka menatapnya, matanya memerah, ego dan harga dirinya hancur seketika. Semua pembenaran yang selama ini ia gunakan, bahwa Dita lemah, bergantung, tidak berhak, runtuh bersamaan dengan hilangnya kuasa dan statusnya di perusahaan. Dita menghela napas pelan, suaranya lembut tapi tegas. Aku ingin kau tahu, Raka. Diamku selama ini bukan karena takut, tapi karena aku mencintaimu dan berharap kau menghargai pernikahan ini. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang hinaan dan ketidakadilan. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Raka menunduk, tubuhnya gemetar. Kata-kata Dita menembus setiap celah pembenaran yang dulu menopang egonya. Ia ingin berteriak, ingin menyalahkan, tapi tidak ada alasan yang tersisa. Semua fakta legal menutup semua jalan pembelaan. Bu Ratna menyeringai, mencoba menekan lagi, tapi matanya menatap Dita dengan ragu. Dita kini berdiri sebagai sosok yang tidak lagi bisa diintimidasi oleh hinaan atau manipulasi. Dita menaruh map tebal di meja, langkahnya mantap. Aku tidak lagi menunggu pengakuanmu, Raka. Aku tidak akan membiarkan diriku dicurangi oleh egomu. Aku berdiri untuk hakku dan harga diriku. Suasana berubah hening. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata, hanya kesadaran pahit yang jelas. Hubungan dan dinamika rumah tangga yang selama ini berpusat pada ego Raka telah terguncang, dan konsekuensi nyata muncul. Raka kehilangan pekerjaan dan kuasa operasional yang selama ini membentuk identitasnya. Dita melangkah ke jendela, menatap lampu-lampu kota di luar. Tekanan batin yang ia rasakan bukan lagi ketakutan, tetapi tanggung jawab baru. Menghadapi Raka yang kini kehilangan pembenaran, menghadapi Bu Ratna yang tak lagi bisa menghakimi seenaknya, dan menghadapi dunia yang menuntut keberanian dan ketegasannya. Langkah kecil itu, mengungkap alasan diamnya dan menegaskan posisinya, telah membuka jalan bagi konflik yang lebih luas. Tekanan emosional baru muncul. Dita tahu, puncak pertarungan rumah tangganya telah tiba, dan ia harus siap, tidak hanya sebagai pemilik legal, tetapi sebagai perempuan yang akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Sunyi, tetapi bukan sunyi yang menekan dada seperti dulu. Dita duduk di kursi ruang tamu, secangkir teh hangat di tangan, menatap jendela yang menghadap taman kecil di halaman. Cahaya matahari menyelinap lembut, menerangi setiap sudut rumah yang kini terasa lega dan aman. Ia menarik napas panjang, merasakan tubuhnya rileks setelah minggu-minggu penuh ketegangan. Setelah semua yang terjadi, Raka kehilangan kendali dan pekerjaan, Bu Ratna tidak lagi bisa menekan, dan perusahaan kini benar-benar di tangannya. Dita menyadari satu hal yang lebih penting daripada status legal atau pengakuan orang lain, kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi menunggu siapapun menghargai pengorbanannya. Ia telah menemukan harga dirinya sendiri. Pagi itu, telepon berdering. Maya di ujung sana. Suara lembut tapi hangat. Dita, bagaimana rasanya sekarang? Setelah semuanya. Dita tersenyum tipis, jantungnya terasa ringan. Sunyi, tapi utuh. Maya, aku tidak lagi merasa takut atau terjebak. Aku berdiri untuk diriku sendiri, dan itu cukup. Maya terdiam sejenak, kemudian terdengar senyum di suaranya. Aku senang kau akhirnya melihat itu. Kau pantas untuk hidup yang menghargai dirimu. Dita menutup telepon, matanya menatap langit yang mulai biru di luar jendela. Ia teringat semua malam-malam yang penuh ketakutan, hinaan, dan ego yang menekan. Namun kini, ia berdiri di tengah rumah yang sunyi tapi hangat, mengetahui bahwa rumah sejati bukan ditentukan oleh cinta yang kasar atau penuh pengendalian. Rumah adalah tempat di mana dirimu dihormati dan dihargai. Siang itu, ia membuka laci meja, menata dokumen perusahaan yang kini sepenuhnya miliknya. Setiap berkas adalah simbol kebebasan dan tanggung jawab yang ia pilih sendiri. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada dendam, hanya ketegasan yang menenangkan. Dita tersenyum sendiri,
menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak mengorbankan harga dirinya demi hubungan yang tidak seimbang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ia menoleh dan melihat Nadia, mantan rekan Raka yang selama ini selalu menyanjung ego Raka. Wajah Nadia agak ragu, tapi ada nada sopan. Kau baik-baik saja, Dita? Tanya Nadia, suara rendah. Aku tidak menyangka kau bisa tegas seperti ini. Dita tersenyum lembut, menepikan semua rasa marah atau permusuhan masa lalu. Aku baik-baik saja, Nadia. Tidak lagi menunggu pengakuan siapapun. Aku hanya hidup sesuai pilihanku. Nadia menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku mengerti. Kau benar-benar mengubah segalanya. Setelah Nadia pergi, Dita berdiri di balkon, menatap jalanan yang sepi. Ia mengingat saat-saat takut, kecewa, dan tersingkir. Namun kini ia merasakan keutuhannya sendiri. Tidak ada Raka yang memaki, tidak ada Bu Ratna yang menghakimi, hanya dirinya sendiri, utuh, bebas, dan penuh kendali atas hidupnya. Siang berganti sore, cahaya matahari berubah lembut ke warna emas. Dita menyiapkan meja makan untuk dirinya sendiri, menikmati makanan sederhana tapi hangat. Ia tahu hidup baru tidak selalu mudah, konflik internal bisa muncul lagi, dan keputusan sulit mungkin menunggu di masa depan. Tapi ia tidak takut lagi. Ia menatap cangkir teh di tangannya, senyum menenangkan mengembang di wajahnya. Cinta tanpa hormat bukan rumah. Harga diri dan ketenangan batin jauh lebih penting daripada pengakuan atau kepatuhan orang lain. Dita menerima pilihan hidupnya, dan itu memberinya keberanian yang tak tergoyahkan. Ketika malam tiba, lampu-lampu kota mulai menyala di luar jendela. Dita duduk di sofa, memeluk lututnya, dan menutup mata sejenak. Hati dan pikirannya tenang. Rumah ini sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang menyesakkan. Sunyi yang menenangkan, yang memberi ruang untuk bernapas dan hidup sepenuhnya. Dan di dalam sunyi itu, Dita tahu satu hal. Hidupnya kini sepenuhnya miliknya sendiri, utuh, tanpa harus meminta persetujuan siapapun. Langkah kecil hari ini, mengambil kendali, berdiri tegak, dan menerima konsekuensi emosional, telah menuntunnya ke arah hidup baru. Sebuah awal yang jelas. Meski sunyi, rumah ini kini menjadi rumah batin yang utuh, tempat di mana harga diri dan ketenangan menjadi fondasi nyata kehidupannya. Kadang, cinta tidak cukup untuk membangun rumah yang aman jika tidak disertai hormat dan pengakuan. Jangan pernah meremehkan harga dirimu sendiri demi menjaga hubungan yang tidak seimbang. Berani berdiri untuk diri sendiri bukan egois, tetapi langkah penting untuk menemukan ketenangan dan hidup yang utuh. Ingatlah, kebahagiaan sejati dimulai dari rasa hormat dan penerimaan terhadap diri sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dita, kisah tentang keberanian, ketegasan, dan menemukan diri sendiri di tengah badai. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk berdiri tegak menghadapi tantangan hidup, menjaga harga diri, dan mencintai diri sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap utuh, tetap berani, dan selalu hangat dalam hati.